باب السهالة يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر تمموا ما في الضمائر وافتحوا باب السهالة يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين وصلاة الله سرمد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعمد عم بها صحبا وآلا وصلاة الله سرمد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعمد عم بها صحبا وآلا ما بدا فجر وعمد عم بها صحبا وآلا قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا عام قامت بذكري مشاربنا قامت بذكري مشاربنا وكم من الله علينا كان وكم من الله علينا كان وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى
Mustafa Sayyidina wa Syafi'ina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa ila hadrati jami khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi jami ashabi Rasulillahi minhumul ansar summal muhajirin wa jami tabi'in wa tabi tabi'in summa ila arwahi arba'atil mujtahidin Imam Hanafi wa Imam Maliki wa Imam Syafi'i wa Imam Hambali wa muqallidihim biddin summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari summa ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Said Abdul Hasan As-Sajili wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Karim Samman Al-Madani wa Syekh Muhammad Sayyidil Walil Maki Al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Ghani summa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ilallahi Ahmad ibn Isa summa ila ruhi Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi summa ila ruhil Habib Ali ibn Muhammad ibn Al-Husnil Habsi wa Syekhina aini jam-jam wa bersyukur wa ghairihi wa walidina wa walidaihim wa amwatina wa amwatihim wa jamil muslimina ajmain sayyullahumul fatihah Allah astaghfirullah rabbi ghfir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana astaghfirullah 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 rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan astaghfirullah 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 rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan astaghfirullah 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 rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah astaghfirullah 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 wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin astaghfirullah 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 antas salam wa minkas salam salim lana ila subuli salam astaghfirullah
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Semoga melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah berkah, kasih sayang Allah, cinta Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian, dan sebaliknya kita semakin memahami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita diingatkan oleh Syekh agar kita jangan hanya mengaku muslim, tapi isi daripada muslim itu kita tinggalkan. Agama kita bukanlah untuk agar kita menjadi orang yang dikenal manusia lain, kita adalah muslim, tapi di hati kita busuk terhadap Allah dan Rasulnya. Ini adalah agar kita memahami agama itu sebagai sesuatu yang sifatnya hidup kita, hayatana, kehidupan kita, ila akhiratina, kepada akhir daripada hidup kita, yaitu agama kita bawa untuk kematian kita. Li'anna fiha minal Qur'an, sekalipun mungkin di dalam Al-Qur'anul Karim ada berbicara tentang bintang, wabikulil akwan, mungkin bermacam hal yang bersifat akwan alam semesta seperti bintang, matahari, planet-planet, misalnya as-syamsu wal qamar bihusban. Sesungguhnya kisah-kisah tentang akwan alam semesta itu adalah hanya untuk menjadi takbir bagi kita supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tidak bisa orang berkata, ini kan perintah Al-Quran, di dalam Al-Quran as-syamsu wal qamaru bihusban, berarti kita mempelajari matahari itu ibadah. Tidak bisa kan? Mempelajari matahari itu namanya ilmu, ya ilmu apa? Ilmu pengetahuan umum namanya, ya kan? Tapi kita beragama itu ditunjukkan oleh Al-Quran supaya kita mengenal matahari itu bukan sekedar ciptaan Allah, tetapi digunakan Allah agar manusia, ya kan, mendapatkan manfaat dari matahari. Dengan demikian kita bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrah. Makanya apapun di dalam Al-Quran itu tentang ilmu pengetahuan dunia yang disebut di dalam Al-Quran tadi tentang pengetahuan alam semesta, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tuntas. Kenapa jadi tidak ada tuntas? Sengaja memang Allah tidak ingin menuntaskan masalah-masalah
Karena itu hanya sekedar urusan dunia yang harus kita jadikan sebagai alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah juga Allah ketika menceritakan tentang kisah-kisah para nabi. Selalu kisah itu di dalam Al-Quran, dalam teksnya hampir tidak semuanya tidak sempurna. Tidak ada kelahirannya tanggal berapa, tidak tahu kita, ya kan? Kisah yang paling banyak dikisahkan justru Nabi Yusuf. Siapa lagi? Nabi Yusuf. Selain Nabi Yusuf siapa lagi? Nabi Musa. Sebahagian kisah itu yang lebih terang juga ada tentang Nabiullah Ibrahim. Tapi itu pun tidak selengkapnya biografi seseorang. Kenapa Allah tidak melengkapi? Memang sengaja Allah. Karena Allah hanya mengambil ibrah bagian yang mana yang kita bisa dijadikan itibar bagi kita, pembelajaran bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian semuanya lah Al-Quran itu. Sehingga oleh ulama Al-Quran itu disimpulkan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Karena itu penting kita mengetahui isi daripada Al-Quran itu. Setelah kita mengamalkan beberapa hal yang pokok-pokok dari Al-Quran, bukan menghafalnya. Sebahagian mungkin kita mampu menghafal. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mau membebani manusia. Coba kalau disuruh Allah menghafal Al-Quran satu berapa 30 juz Al-Quran, apa kabar? Nggak ada yang sanggupnya. Maka Allah Maha Rahman, Maha Pemurah kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita untuk memahami makna demi makna di dalamnya, supaya kita mendalami demi mendalami. Bahkan tidak sampai di sana, Allah mengutus seorang nabi, nabi besar yang mulia, Nabi Muhammad SAW, untuk supaya kita bisa memahami Al-Quran, risalah itu sendiri. Tidak sekedar itu, karena Nabi bisa meninggal dunia, mungkin tidak bertemu lagi johir, meskipun batinnya masih ada, tapi tidak semua umat Islam bisa menangkap batin Nabi SAW. Maka Allah pun menciptakan lagi. Di antara penciptaan itu adalah juriat-juriat Nabi dan para ulama. Subhanallah. Taraktu fikum amraini lantudilu intamasaktum bihima kitaballah wa utrati min juriyati. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan utrati, keturunanku, min juriyati, daripada juriyati. Dalam hadis lain min ahli baiti, daripada ahli baitku. Sehingga dalam sejarah sampai sekarang banyak ulama-ulama dari kalangan juriat Nabi. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Indah hidup ini kan. Supaya apa? Demi untuk memudahkan kita memahami agama Allah yang samudranya yang sangat luas. Dari semua samudra itu, mana yang pokok-pokok di dalam agama kita yang bisa sesuai dengan kemampuan kita mempelajarinya. Subhanallah. Inilah kehidupan. Maka Allah membuat lagi perangkat-perangkat Al-Quran itu, risalah itu di kehidupan nyata ini. Apa itu? Kehidupan kita sehari-hari itu adalah sebenarnya Al-Quran itu sendiri. Bagi orang yang bisa menangkap apa di dalam kehidupan itu, sehingga orang berkata kehidupan ini adalah Al-Quran. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, berjalannya Nabi itu ialah berjalannya Al-Quran. Akhlakun Nabi, akhlaknya Nabi itu, perilaku-perilaku Nabi itu adalah khuluqul Quran, tidak lain adalah Al-Quran. Indah sekali hidup ini kalau kita bisa menangkap dan mudah mempelajarinya. Karena itu faqala al-mu'allif rahimahullah selanjutnya, fatubul an, maka bertobatlah sekarang. Fatubil an, bertobatlah sekarang. Kata saya, ilallahi azza wa jalla min jami'i
Bertobatlah kepada Allah dari seluruh jami'i qaulika, perkataanmu, wa af'alika, perbuatanmu, wa maqasidika diniyah, wa maqasidika duniyawiyah. Bertobatlah engkau dari perkataanmu, bertobatlah engkau atas perbuatanmu, bertobatlah engkau atas segala kasat-kasat maksud tujuan-tujuan hati kita kepada Allah. Guys, kalau perbuatan kita sudah tahu biasanya bersifat fisik dosa itu kan. Mencuri itu diharamkan kah? Tidak, Guru? Haram Guru lah. Kalau mencuri hati Bang Guru. Lain pulang Guru lah, lain pulang aja Guru. Nah, ya kelak. Mencuri hati ada juga. Ada juga mencuri salam, ada juga lah. Jadi yang dimaksud kita bicarakan adalah mencuri perbuatan yang lazim, yang ma'ruf dikenal, yaitu dilarang, berzina dilarang, semua hal-hal yang bersifat fisik. Seringkali kita bertobat kepada Allah, kita tidak tahu kita ini bertobat dari dosa apa. Kenapa? Kita kadang-kadang juga dengan dosa juga tidak tahu. Tiap hari makanan bidawang misalnya karena doyan bidawang, ternyata ya karena tidak tahu, ya tidak tahu, makan terus. Padahal kalau orang belajar agama tahu bahwa bidawang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk hewan biddarain. Biddarain artinya hewan hidup di dua alam. Hewan yang hidupnya dua alam, orang punya istri dua tuh dua alam jualan itu lain mah. Kalau otak ke sana. Nah, itu lain lagi dibicarakan, misalnya seperti kata, kodok, timpakul, apalagi tadi tuh bidawang, hidup dua alam. Kura-kura Bang hidup dua alam lah. Dua alam juga. Penyu Bang hidup dua alam lah. Dua alam juga, enggak boleh. Telurnya Bang Guru jar bolehkah kadang-kadang? Telurnya hidup di dua alam juga. Induknya maulah telurnya tidak. Dia mengikuti induk haram juga dimakan. Maka ulun suka bener. Nah, mau tidak mau ditinggalkan. Lalu apa perlu diselidiki? Kenapa jadi katak itu diharamkan, diselidiki semua? Atau misalnya Anda dilarang makan babi, apa perlu Anda selidiki? Babi itu kenapa jadi haram? Anda perlu. Kalau Anda menyelidiki itu dunia saja. Yang penting Anda tidak makan babi, itu yang penting. Selesai kan? Menyibuk-nyibukkan segala. Ya kan? Nah, ini kita mencari yang mudah mempelajari agama. Itu perbuatan. Ada juga yang sifatnya maqasid, dosa yang bersifat tujuan-tujuan. Misal mengeluh atas takdir Allah, tidak terasa itu kadang-kadang, hujan lagi lah aja. Nah, dosa enggak itu? Bagi orang-orang ahli batin, ahli tasawuf yang memperdalam agama Islam, itu termasuk dosa yang menghalangi dirinya kepada Allah. Itu tidak disebut dalam fikih. Orang berputus asa itu dosa besar. Putus asa. Karena di dalam Al-Quran perkataan Nabiullah Ibrahim, min rauhillah, yaitu orang berputus asa itu minal kafirin, ya Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang kafir. Sebenarnya kita tidak boleh putus asa, tapi pernahkah kita mempelajari bagaimana supaya tidak putus asa? Tidak pernah. Kita tertinggalkan pelajaran itu, sehingga aneh kadang-kadang ada orang beragama lama, sholatnya bagus, sudah ibadahnya, tapi dia masih mungkin berputus asa dalam hidupnya. Kenapa? Karena bagian-bagian ini kita sering berdosa dengan Allah tanpa kita sadari. Karena itu kata saya, bertobatlah engkau dari dosa yang kamu tidak ketahui. Karena itu Nabi pernah di dalam doa beliau, Allahumma a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang aku tidak ketahui, ma'a'lamu wala a'lamu, apa yang aku ketahui, yakni lil makna ajanbu, dosa, maupun dosa yang tidak aku ketahui.
Kapan itu? Itu yang terjadi di hati kita, hatrat-hatrat. Kenapa jadi dia lahir cacat anak itu? Kenapa jadi cacat lah anak itu lahir? Kesiannya nya. Sampai situ aja titik kita. Siapa yang disinggung nih? Siapa? Ampun Allah. Lain mama abahnya bang, lain. Pemilik langit dan bumi. Subhanallah. Nah, itu kan tidak diketahui oleh orang banyak itu. Tapi perlu kita ketahui itu. Masa sih mau mendekati Allah tapi di hatinya busuk dengan Allah Subhanahu. Begitu juga karena kita ini memiliki syahadatain asyhadu an la ilaha illallah, satunya apalagi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan busuk kepada Nabi. Bukan hanya busuk hati kita kepada Allah, jangan juga kita busuk kepada Nabi sallallahu. Contohnya iri kepada Nabi. Kenapa Nabi Muhammad ini dipilih Allah lah? Nah, sampai situ jaga titik. Terserah Allah yang memilih seseorang. Belum orangnya lahir dipilih Allah sudah. Belum beliau lahir di kitab Injil sudah diberitakan ala Ahmad au ismuhu Ahmad, namanya adalah belum Al-Quran muncul, belum orangnya ada, sudah namanya sudah ada. Dalam hadis lain disebut Nabi Adam melihat di aras tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan busuk hati kita kepada Nabi. Lalu bagaimana supaya jangan busuk kepada Nabi? Jangan iri. Apa yang disampaikan Nabi itu benar. Tapi memahami Nabi juga ada dua tinjauan. Jangan hanya satu tinjauan. Bila satu tinjauan jadi burung tinjau. Kayak apa? Pian tahu lah burung tinjau tuh. Burung tinjau tuh dari jauh bungas kelihatan. Ya Allah bagusnya, suaranya bagus. Burung apa? Nah, gunung tinjau apa? Hah? Tinjau gunung. Nah, masya Allah, Habib masih bipai mafian banget. Tinjau gunung tuh dari jauh kelihatan. Oh, suaranya bagus benar. Bari dekati, masya Allah orangnya. Hati-hati. Bisakah itu dipercontohkan memahami Nabi seperti itu? Jangan sampai terjadi ini. Nabi. Ada orang percaya dengan Nabi, ada keturunan Nabi tidak dipercayai. Aneh lah. Orang tuanya dihormati, anaknya tidak dihormati lah. Cocok lah lawan adat hati nurani bian. Ulun belum menyebut banyak hadis lagi lah. Makinnya ya kalau hadisnya. Sampai suatu saat ketika Salman ditegur oleh ya Salman, la abgadani, jangan sampai engkau nanti benci kepadaku. Jangan sampai engkau benci kepadaku. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku benci kepada engkau ya Rasulullah? Padahal aku ini orang yang sangat menyadari hidayah Allah itu datang melewati engkau. Lalu apa kata? Karena Salman ini lain orang Quraisy. Lalu ujar siapa? Ujar Nabi, abgadani, engkau membenciku, akan membenciku disebabkan li'annaka, karena engkau tabagada Arabi, engkau benci kepada orang Arab. Pahamlah? Engkau bisa aja benci kepadaku tapi tidak langsung kepadaku, tapi benci dengan bila melihat orang Arab. Artinya apa? Kalau pian benci kepada juriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin pian kepada Nabi cinta menurut pian. Menurut kita aku cinta, tapi juriatnya pian benci. Sama kalau lawan makna hadis tadi itu. Sebenarnya engkau adalah benci kepadaku, kata Rasulullah. Kalau engkau benci kepada keturunan Nabi, sebenarnya engkau adalah benci kepada Nabi. Batallah syahadat yang kedua pian, Muhammad Rasul. Terimalah Nabi itu sebenar-benarnya penerimaan. Ridolah kepada Nabi dengan sebenarnya ridho kepada Nabi. Bagaimana ridho itu? Keturunan beliau ada,
Apakah keturunan beliau mungkin menurut jahirnya baik, menurut pian mungkin menurut buruk, menurut apapun itu tidak persoalan. Kita bukan melihat johir, kita melihat nasab beliau. Subhanallah. Inilah dosa-dosa yang menumpuk di hati kita. Padahal junjungan kita itu memberikan kepada kita syafaat di akhirat kepada kita. Alangkah kejamnya kita. Persis seperti apa itu? Burung gunung apa? Tinjau gunung namanya. Subhan. Tahu lah pian tinjau gunung? Nah, di luar bagus, habis didekati astagfirullahalazim. Jangan begitu. Pian kenan ya kalau ada Habib di mana, cium tangan mereka. Kalau kita tidak punya lagi tempat hadrat di dunia ini untuk mencium tangan Nabi, di mana? Wa fi kitabi mafahim lil Imam As-Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani fi kitabihi. Dalam kitab beliau mengisahkan bagaimana Fatimah. Fatimah itu anak Nabi kah lain kah? Anak Nabi. Anak Nabi itu selalu kalau bertemu Nabi faqabala yadahi, dia mencium tangan Nabi dan lalu Fatimah diregap dipeluk oleh Nabi SAW. Padahal itu anak, tidak perlu lagi seharusnya mencium tangan beliau, Bib. Tapi dicium beliau. Inilah bentuk kecintaan. Bukan soal di hati, bukan sekedar perkataan, tapi adalah perilaku. Bisakah kita menerima Nabi Muhammad? Itulah bukti Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ini sangat penting kita memahami bagian-bagian tersebut. Lalu kita juga melihat bagaimana para ulama menghormati para nabi. Misalnya di dalam kitab-kitab fikih, Imam empat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dulu, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali, Imam 4 fikih sepakat penghormatan kepada Nabi itu dan zuriat beliau itu adalah setinggi-tingginya penghormatan. Di dalam yang mazhab 4 itu bisa dicek dalam kitab Majabul Arba'ah oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Jaziri. Kemudian yang kedua kitab Wahbah Juhaili Al-Islam wa Adilatuhu juz 9, Arabnya, kitab Arabnya. Kemudian kitab yang paling umum dibaca Fathul Mu'in, syarahnya Syekh Muhammad Simtu Ad-Dimyati, I'anatul Talibin juz 3 tentang kapaah bahwa ketetapan dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh laki-laki kita umum ini mengawini Saripah, ya kan? Karena Saripah itu memiliki kemuliaan, anak turunan Nabi itu, kemuliaan mereka itu lebih dihormati bahkan oleh orang Arab. Dalam I'anatul Talibin bahkan orang Arab aja tidak satu kapaah. Kapaah itu artinya sebanding, selepel. Tidak selepel dengan keturunan Bani Hasim, Quraisy dan Bani Muthalib. Khususnya Bani Hasim dan Bani Muthalib. Jangan berani kita mengawini. Kita lakian jangan melelek-lelek Saripah. Kasihan si Sidin ya lah. Maka bagian kita ini liur baungan. Kita nang jabani bipai liur baungan bipai maaf aja bip lah. Nah, ulun meminta maaf akan bipai. Ini ada kejadian baru-baru nih tadi lah. Nah, ada di mana bip? Nah, Benua Anyar Jasidin ada guru agama kan bip apa bip? Guru agama mun ada tetamu Saripah tuh jatutoy jajar nah jangan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Inilah contoh tidak menjamin pian belajar agama, pian mengerti tentang makna Muhammad Rasulullah. Kalau pian isi pian dapatkan, maka orang rajin baca maulid bib lah. Maulid jual bib. Pian baca maulid juga. Nah, jangan hanya membaca maulid, pelajari juga Muhammad Rasulullah. Bertobatlah engkau. Tubulan. Di kesimpulannya, tidak ada jalan yang selamat
kecuali kita harus memiliki makna dalam hidup ini. Berarti diri kita, keadaan kita memiliki makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu tidak bisa kita hanya sekedar baca. Selain kita baca, berarti harus kita pahami makna-makna di dalamnya. Kita selami perjalanan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedikit demi sedikit mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti insya Allah akan sempurnalah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dalam hidup kita bila kita mau mempelajarinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.